Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas mau umroh dan haji. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini kita akan membahas materi intinya, yaitu amalan apa saja yang akan kita lakukan. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita membahas tentang mindset, tentang perasaan, tentang apa yang dipikirkan, tentang ilmu. Nah, kali ini tentang amalan yang saya lakukan ketika ingin umroh. Sudah saya catat apa-apanya dan waktunya kita praktek. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah, jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya tentang amalan. Amalan ini ada dua. Yang pertama ialah amalan untuk target hajat. Yang kedua ialah amalan berupa tabel riyadhah selama 40 hari yang akan kita kerjakan. Isinya ada sholat, ada sedekah, ada sholat qobliyah ba'diyah, ada sholat tahajud, macam-macam di tabel itu. Nah, yang pertama kita akan mempelajari amalan dari target hajat. Karena setiap hajat yang kita inginkan, amalannya berbeda-beda. Seperti misalkan target hajat kita ingin punya rumah, itu akan berbeda dengan target hajat ingin punya mobil, atau ingin umroh, atau ingin menikah misalkan, atau ingin punya keturunan, itu berbeda-beda. Nah, makanya saya bagi dua. Yang pertama amalan target hajat. Tergantung hajat kita apa. Nah, hari ini kita akan membahas amalan target hajat. Target hajatnya ingin umroh atau ingin haji. Paham ya teman-teman? Yang kedua nanti ada amalan tabel riyadhah yang harus teman-teman checklist, teman-teman centang selama 40 hari dikerjakan. Nah, kita akan membahas tentang amalan target hajat dulu. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah untuk amalan target hajat. Target hajatnya ingin umroh atau ingin haji. Bebas, teman-teman ingin umroh atau ingin haji sama. Amalan yang harus dilakukan ialah yang pertama, teman-teman harus datang ke travel haji dan travel umroh. Harus datang ya. Bukan bukan daftar, bukan bawa duit banyak, enggak. Datang aja ya. Teman-teman jangan salah paham. Teman-teman harus datang ke travel haji dan umroh. Gunanya untuk apa datang ke travel haji dan umroh? Nanti kita akan jelaskan. Saya satu persatu dulu bahas, nanti kita urai. Yang kedua, nongkrong. Ya, nongkrong seharian di travel haji dan umroh. Duduk aja di dalam travel hajinya. Tapi usahakan kita datang ke travel haji dan umroh yang besar ya, biar kita bisa duduk di sana, melihat situasi, melihat kondisi, dan melihat para jamaah. Nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga, tanya-tanya harga ya. Tanya-tanya harga, baru tanya doang, nggak pakai duit ya. Teman-teman nggak usah bawa duit, nggak apa-apa. Datang doang, tanya-tanya, nggak bayar ya. Terus yang keempat, ambil brosur. Itu juga gratis. Semua yang kita lakukan di amalan ini gratis ya. Kecuali nanti ada sedekah yang memang ada duitnya, itu pun nanti bisa dicicil sedekahnya. Yang kelima, sedekah 10% dari harga umroh. Terus yang keenam, lakukan riyadhah selama 40 hari. Nah, ini yang riyadhah ini nanti terkhusus. Apa khusus kita akan jelaskan karena panjang ya yang poin 6 ini. Baik. Teman-teman simak saja dulu. Jangan berpikiran apa yang teman-teman pikirkan pasti berbeda. Yang teman-teman pikirkan dengan yang saya pikirkan pasti berbeda. Coba aja nih.
Nah, sekarang kita urai satu persatu gunanya untuk apa datang ke travel haji dan umroh. Kita datang ke travel haji dan umroh, kita datang sendiri boleh kalau kita ingin umroh atau haji sendiri. Kalau kita ingin umroh atau haji sama keluarga, bagusnya kita berbondong-bondong datangnya ke travel haji dan umroh. Waktu itu saya sekeluarga ingin pergi umroh, saya datang aja ke travel haji dan umroh. Nggak punya temen di sana, nggak punya siapa-siapa di sana, cuma datang aja. Nanti teman-teman akan paham apa yang saya maksud. Disimak aja dulu. Kalau teman-teman sendirian ingin haji atau umroh, datang sendirian. Kalau teman-teman ingin target haji atau umroh bareng suami atau bareng istri, ke travelnya bareng suami dan istri. Kalau teman-teman ingin bareng anak juga, suami, istri, anak, bawa juga anaknya ke travel haji dan umroh. Nah, ketika kita datang ke travel haji dan umroh, kita akan melihat ya, pas kita datang nih, makanya diusahakan teman-teman datang ke travel haji umroh yang besar ya, yang satu gedung itu punya dia semua. Jadi di situ nanti ada tempat duduknya dan banyak jamaah yang ingin mendaftar haji dan umroh. Ada juga jamaah haji dan umroh yang sudah selesai membayar. Ada juga yang sedang siap-siap ingin berangkat. Nanti kita akan lihat ya. Cuma nonton aja, kita nontonin orang yang ingin pergi haji dan umroh. Nanti di sana rame ya, di kantor travel haji dan umroh rame. Ada yang seneng banget kita melihat dia sedang ceria ketika dia udah lunas, macam-macam ya, banyak ekspresi di sana. Nah, nanti itu akan menular sama kita. Makanya datang ke travel haji dan umroh. Ketika kita datang ke travel haji dan umroh, kita akan melihat orang-orang yang wajahnya sumringah ya. Kita akan melihat banyak orang yang wajahnya sumringah, ceria, wajahnya bersih semua karena dia akan berangkat umroh ataupun berangkat haji. Nah, kita lihat aja, nanti kita akan ketularan, insya Allah ya. Insya Allah kita akan ketularan sumringah, ceria seperti mereka, karena kebahagiaan itu menular. Nah, kita akan melihat orang-orang yang wajahnya sumringah, kita akan melihat orang-orang yang sedang membawa koper ya. Ada yang udah DP untuk umroh atau untuk haji. Nah, nanti akan dapat koper. Nah, kita nontonin orang yang sedang bawa-bawa koper. Pasti kita akan ikut senang, pasti kita akan ikut bahagia. Nontonin ya, kita nontonin. Nggak bayar ya, nggak bayar. Teman-teman kalau disuruh bayar pasti takut ya. Kalau disuruh bayar pasti takut. Nah, saya bilang ini nggak bayar, cuman datang aja ke travel haji dan umroh. Nah, lihat orang-orang yang wajahnya sumringah, yang sedang bahagia, yang sudah dapat koper, sudah dapat baju ihram. Nanti kita akan melihat berbinar-binar wajahnya. Nanti itu akan menular sama kita. Lihat orang-orang yang sedang membawa koper, melihat orang-orang yang sedang mengambil kain ihram. Kita akan melihat bagaimana cerianya orang-orang yang akan pergi umroh atau akan pergi haji. Nah, ini akan menular ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, akan menular apanya? Menular kebahagiaannya. Nanti kita juga akan senang melihat orang-orang yang senang, yang sudah daftar, sudah berangkat, apalagi pas besoknya ingin berangkat nih, kan pada ngumpul nih di travel haji dan umrah, pada ngumpul, pada bawa koper, pada ingin berangkat. Nah, kita nonton aja, kita nonton mereka begitu senang. Nah, nanti juga kita akan menular energi positifnya. Jadi gitu ya teman-teman ya, paham ya? Kita datang, kita memantau atau nontonin orang-orang yang ingin berangkat haji dan umroh.
Yang kedua, kita nongkrong saja seharian di travel haji dan umroh. Kita harus punya waktu ya teman-teman, punya waktu untuk meluangkan waktu kita duduk aja di travel haji dan umroh sambil memandangi jamaah yang mondar-mandir ya kita. Kalau ada yang nanya, bilang aja kita lagi mau lihat-lihat dulu gitu ya. Kalau ada petugas yang nanya, kita mau lihat-lihat dulu. Nggak apa-apa kok, dia welcome. Travel haji dan umroh itu welcome. Nah, energi kebahagiaan itu akan memancar dan akan masuk ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita. Energinya kuat di travel haji dan umroh itu, energinya amat sangat kuat. Nah, kita juga insya Allah akan ketularan energi kebahagiaannya. Ya, kita nanti akan ikut bahagia dan semakin kuat keinginan kita untuk mengunjungi tanah suci. Nah, karena kita nontonin orang-orang yang begitu bahagia, begitu ceria, begitu sumringahnya, nanti keinginan kita untuk pergi haji atau pergi umroh akan semakin menguat. Akan kuat sekali dan kita akan bertekad bulat. Nah, intinya itu, nanti intinya kita akan bertekad bulat ingin pergi ke tanah suci. Nah, intinya itu. Karena kalau di awang-awang kita nggak melihat secara langsung, cuman awang-awang ya, nan jauh di sana. Nah, kalau kita pergi ke travel haji dan umroh, kita langsung melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana proses orang-orang yang ingin berangkat itu. Nah, kita bukan sedang menghayal. Ini kita langsung datang ke travelnya, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri orang-orang yang pergi haji atau pergi umroh itu ada, bukan berhayal ya. Kalau kita belum datang ke travel haji dan umroh itu seperti halu ya. Kalau datang langsung melihat dengan mata kepala kita sendiri betapa senangnya mereka, betapa bahagianya mereka yang ingin pergi haji dan umroh. Nah, kita itu real ya. Nyata ada ya orang yang senang, amat sangat senang pergi haji dan umroh, itu ada, nyata, bukan hanya mengawang-awang, bukan hanya melihat di video, bukan hanya melihat foto-fotonya di internet, bukan. Ini kita langsung datang secara nyata, secara langsung. Nah, terus kita ke bagian, biasanya kan ada ya yang tukang resepsionis atau apa. Nah, kita datang ke situ nggak bayar, cuman tanya-tanya aja, Mbak, Pak, atau Bapak, Ibu, nih saya mau tanya-tanya dulu boleh gak? Gitu, untuk umroh dan haji bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, apa yang harus dibutuhkan, nggak apa-apa, nggak pakai duit, cuman tanya-tanya doang. Orang mbak-mbak resepsionisnya juga pasti akan membuka tangan lebar-lebar dan akan menjawab sepenuh hati. Nggak apa-apa ya, kita tanya-tanya sama orang travel di sana, tanya-tanya harga, tanya-tanya berapa biaya umroh atau hajinya. Ini baru sekedar tanya-tanya, belum pakai uang. Kita tanya-tanya harga, bagaimana teknisnya, boleh tanya apapun yang ingin teman-teman tanyakan tentang teknisnya, tentang harganya, tentang berapa lamanya haji dan umroh, tentang cara-cara umroh atau haji itu bagaimana, boleh ya tanya ke resepsionis, itu pasti akan dijawab. Dan dia senang ya, kalau kita nanya dia senang. Jangan takut ya teman-teman ya, pede aja ya, teman-teman harus percaya diri. Karena kita ingin haji dan umroh dan itu ibadah. Kita sudah datang ke travel haji dan umroh, itu sudah bagian dari ikhtiar ya. Ini bagian dari ikhtiar kita, sudah Allah catat. Kalau kita benar-benar ingin haji dan umroh, bukan sekedar hayalan, bukan sekedar keinginan, tapi kita justru sudah melangkah. Nah, selebihnya nanti Allah yang akan memampukan. Yang penting kita melangkah sekali dulu. Pergi ke travel haji dan umroh, kita tanya-tanya harga, tanya-tanya berapa biayanya,
biaya kita mau umroh atau haji. Kalau umroh berapa, kalau haji berapa gitu ya, tanya ke travel haji dan umrohnya. Terus tanya persyaratannya apa aja, kan banyak tuh persyaratan, ada bikin paspor, ada suntik meningitis, terus ada bikin apa namanya visa sama travelnya, atau tanya secara detail persyaratannya apa aja. Bikin paspor aja banyak persyaratannya. Bikin paspor persyaratannya ada banyak, foto apa, harus ada KTP, KK, surat nikah lah, apa namanya, akte kelahiran lah, macam-macam ya. Nah nanti teman-teman tanya detail persyaratannya apa aja, terus tanya jarak dari hotel ke Masjid Nabawi atau Masjid Haram berapa jaraknya, jauh apa enggak gitu, bisa jalan kaki apa enggak gitu. Terus juga tanya berapa hari ya, tanya berapa hari, terus tanya nama hotelnya apa, tanya-tanya aja, tanya nama hotelnya apa, terus makanannya itu kayak gimana, di sana enak apa enggak, aman apa enggak, pokoknya apapun ditanyakan ya. Apa aja tanyakan. Intinya kita berlama-lama seharian di travel haji dan umroh itu. Sembari kita ngelihat situasi, sembari kita nonton orang-orang yang sudah berhasil Allah panggil, tinggal berangkat aja. Banyak yang bawa koper, ada yang bawa baju ihram, ada yang bersama keluarganya. Nah itu nanti menjadi inspirasi untuk kita sendiri ya. Di sana ada yang membawa keluarganya di travel itu, ada yang membawa anak-anaknya, ada yang membawa ibunya, ada yang membawa mertuanya, ada yang membawa bapaknya, ada yang membawa suaminya, rame pokoknya ya. Makanya cari travel yang besar biar kita bisa nonton ya. Nah kemudian ini yang ketiga, kita tanya-tanya apa aja, kita tanya secara detail yang kita belum tahu, atau kalau kita bingung nanyanya, tanya aja yang belum saya tahu, untuk umroh itu kayak gimana ya gitu. Coba jelaskan secara detail saya mbak gitu. Saya belum pernah umroh, belum pernah haji. Coba tolong jelaskan secara detail kepada saya bagaimana cara-caranya, prosedurnya atau apanya supaya saya bisa pergi haji atau umroh. Tanya ya ke bagian resepsionisnya. Kemudian sesudah kita tanya-tanya, ambil brosurnya, bawa 5 atau bawa 4 atau bawa 3, jangan bawa 1 ya. Bawa yang banyak nggak apa-apa ya brosur. Ambil brosur, nanti brosur itu untuk kita pandang-pandangin ya, kita baca, kita bolak-balik. Saya dulu sampai lecek itu brosur-brosur sampai lecek. Bagusnya jangan cuma 1 travel lah. Bagusnya ya 3 travel atau 4 travel atau 5 travel kita datangin ya. Kita luangkan waktu. Kan waktu kita banyak tuh. Misalkan hari Sabtu atau hari Minggu gitu kan. 2 minggu sekali kita ke travel haji dan umroh, atau sebulan sekali kita ke travel haji dan umroh. Baiknya jangan cuma 1 travel ya, tapi minimal 2 lah, atau 3 atau 4 atau 5, lebih banyak lebih bagus. Biar kita punya pengalaman juga. Terus ambil brosur. Nah nanti kita ambil brosur ini bisa kita pandangi di rumah sampai bolak-balik. Ya pandang-pandangi aja seolah-olah kita benar-benar ingin berangkat. Nah nanti juga brosur ini bisa kita bawa di tempat sholat. Ketika kita ingin sholat, brosurnya kita taruh di depan sejadah atau di pinggir sejadah gitu ya, di samping tempat sujud. Ya Allah, izinkan saya untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Kota Mekah dan Madinah kepunyaanmu ya Allah, izinkan saya memasukinya untuk haji dan umroh. Nah taruh dia di samping sejadah di bawah sholat ya, biar kita terngiang-ngiang terus untuk haji dan umroh. Nah sesudah sholat kita sambil berdoa, kita pegang brosurnya sambil berdoa, ya Allah kabulkan ya Allah, ya Allah kabulkan ya Allah. Itu ya brosurnya ya, supaya keinginan kita semakin dalam dan semakin serius ingin haji dan umroh. Kebanyakan dari kita cuman di mulut aja ngomong mau umroh, ngomong mau haji, tapi nggak ada actionnya. Nah ini salah satu action, salah satu ikhtiar yang paling mantap, yang paling bagus ya. Pergi langsung ke travel haji dan umroh, walaupun belum daftar,
walaupun belum ada uangnya, datang aja ke travel haji dan umroh, nanti Allah akan memampukan. Itu tandanya kita serius, itu tandanya kita benar-benar ingin haji atau ingin umroh. Bukan cuman keinginan aja tapi nggak ada actionnya, nggak pergi ke travel haji dan umroh, itu salah besar ya. Ya Allah saya ingin umroh, ya Allah saya ingin haji, tapi nggak datang ke travel haji dan umroh, itu salah besar ya. Datang aja ya, walaupun kita hanya sekedar ngeliat-ngeliat, hanya sekedar ambil brosur, itu udah connect nanti ya, udah ada benangnya antara kita dan travel haji dan umroh, udah connect. Kalau kita belum ke travel haji dan umroh, kita belum ada sumbunya, belum connect sumbu kita sama sumbu jalan untuk menuju umroh atau untuk menuju haji, belum ada benangnya, belum ada sumbunya, belum connect. Nah nanti juga di brosur itu ada foto-foto, kita pandang-pandangin foto-foto Ka'bah, foto-foto orang yang haji dan umroh. Di situ juga ada biaya-biayanya ya, tinggal kita minta aja ke Allah, ya Allah bayarin, ya Allah mampukan, ya Allah. Bahasa sendiri-sendiri ya, tidak harus bahasa Arab, berdoanya bahasa Indonesia. Yang penting kita benar-benar meminta sama Allah dengan buktinya nih, ya Allah, ini buktinya brosur, nih buktinya saya sudah datang ke travel haji dan umroh. Itu bukti kalau saya benar-benar serius ingin haji dan umroh, gitu ya teman-teman. Ini penting banget. Terus setelah itu kita sedekah nih, ini yang paling penting juga. Ini paling penting juga, kita sedekah 10% dari harga umroh atau harga haji. Setelah kita tahu biaya untuk haji dan umroh, maka sedekahnya 10% dari total biaya. Misalkan untuk umroh 30 juta, maka sedekahnya 3 juta. Murah ya. Nah, kita di brosur kita lihat nih, misalkan umroh harga umroh 30 juta. Nah, kita nanti akan sedekah 3 juta aja ya, 3 juta, nggak usah banyak-banyak ya. Daripada kita bayar 30 juta, kita sedekah 3 juta. Itu teknik sedekah ini manjur sekali ya, manjur sekali. Kalau kita belum ada uang 3 juta, kita boleh cicil. Misalkan sehari 10.000, sehari 10.000 kita sedekahkan, langsung sedekahkan ya, jangan dikumpulin dulu. Nggak usah sedekah itu jangan dikumpul-kumpulkan, tapi langsung sedekahkan. Misalkan sehari saya 10.000 atau nggak ada duit, misalkan sehari saya 2.000, dicatat, tapi dicatat ya teman-teman. Teman-teman misalkan umroh harganya 30 juta, teman-teman sedekah 3 juta, boleh dicicil, boleh langsung. Kalau ada duit 3 juta, lebih baik langsung, jangan takut ya. Jangan takut untuk bersedekah, karena ini yang paling penting juga sedekah. Misalkan kita mau umroh harga 30 juta, kita udah punya uang 3 juta, langsung sedekahkan. Sedekah kemana saja terserah, bebas ya. Sedekah itu tidak pernah salah, sedekah kemana saja bebas. Bebas 3 juta. Atau bisa juga kita nyicil, misalkan seminggu 10.000, bisa tuh. Minggu pertama saya sedekah 10.000. Tapi kalau nyicil teman-teman harus dicatat ya. Teman-teman bikin kertas, judulnya kertas sedekah umroh atau kertas sedekah haji. Tulis sehari 10.000. Seminggu 10.000, tulis minggu 1 10.000. Minggu besoknya kita sedekah lagi 10.000, dicatat. 10.000 minggu kedua, minggu ketiga 10.000 dicatat, minggu keempat 10.000. Ini wajib ya, dicatat, ini wajib ya. Kalau nyicil wajib dicatat teman-teman ya. Jangan sampai nggak dicatat. Karena kalau tidak dicatat teman-teman pasti lupa sudah sedekah berapa. Karena sedekah ini harus genap. Misalkan sedekahnya 3 juta, harus genap benar-benar 3 juta, nggak boleh kurang. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Jadi harus dicatat. Nah, nanti setelah kita sedekah nyicil, insya Allah duit kita akan semakin banyak ya. Nah, kalau teman-teman duitnya sudah semakin banyak, jangan pelit ya. Biasanya kalau teman-teman udah megang duit banyak, teman-teman malah ragu untuk sedekah. Padahal itu bagian dari keajaiban sedekah. Sedekah ini ajaib ya. Bagian dari keajaiban sedekah. Jadi teman-teman misalkan nyicil
sedekah seminggu 10.000, tahu-tahu besokannya teman-teman ada uang 50.000, langsung sedekah 50.000. Sedekah itu langsung ya, jangan dicelengin dulu nanti kalau udah banyak disedekahin, bukan kayak gitu. Sedekah itu langsung. Mau kita punya duit 10.000 langsung, mau kita punya duit 3 juta langsung ya. Kalau 3 juta boleh dibagi-bagi ke beberapa orang, 10 orang untuk sedekah 3 juta boleh. Mau langsung 3 juta kasih ke 1 orang boleh, mau kasih ke 20 orang boleh. Tapi kalau sedekah nyicil nggak boleh ditabung, langsung disedekahin. Karena kalau kita nabung dulu itu belum sedekah namanya, itu namanya nabung. Kalau kita, misalkan niat kita biar banyak lah, kita tabung dulu 10.000, itu belum dihitung sedekah teman-teman. Karena nanti suatu saat duit itu bisa hilang kan, nggak jadi sedekah, atau kita duitnya kepake untuk sesuatu yang kebutuhan yang lain, jadi nggak bisa dihitung sedekah, nggak bisa. Atau bisa juga kita berubah pikiran, kalau duitnya udah banyak kita nggak jadi sedekah. Kemungkinan untuk gagal bersedekah kalau ditabung itu sangat tinggi sekali, kemungkinan untuk tidak bersedekah. Tapi kalau kita langsung sedekahin 10.000, sedekahin ke orang, 10.000 sedekahin ke masjid, 10.000 sedekahin ke tukang bawang, sedekahin ke pasar, sedekahin kemana aja ya, kemana aja. Tidak boleh ditabung kalau sedekah nyicil ya, karena banyak kemungkinan tidak jadi sedekah kalau ditabung. Emang niat kita bagus, niatnya supaya dapat banyak, nanti kita kasih orangnya seneng gitu ya, padahal salah ya, salah. Sedekah nabung itu salah. Kalau sedekah nabung bisa jadi uangnya hilang, bisa jadi uangnya kepake, bisa jadi kita berubah pikiran, nggak jadi sedekah ya. Kalau kita sedekahnya langsung walaupun sedikit, itu lebih bagus daripada sedekah nabung. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita pakai teknik sedekah yang kelima nih. Misalkan kalau umrohnya 60 juta, saya biasanya umroh itu 1 bulan full ya, di bulan Ramadan 60 juta. Nah sedekahnya itu 6 juta. Boleh dicicil, boleh juga langsung. Kalau teman-teman punya uang bisa langsung, mendingan langsung ya, mendingan langsung. Jangan sampai teman-teman punya uang 3 juta, saya sedekahnya nyicil aja lah biar lebih ringan, padahal ada uangnya. Kecuali kalau emang uangnya untuk kebutuhan yang mendesak, kebutuhan sehari-hari, bolehlah dicicil. Tapi kalau emang ada uang untuk sedekah, lebih baik disedekahkan langsung. Itu tandanya kita yakin sama Allah, itu tandanya kita percaya sama Allah, itu tandanya kita serius ingin haji dan umroh. Tunjukkan keseriusan kita sama Allah ya. Jangan cuma di bibir aja, mau umroh, mau haji, mau umroh, mau haji, tapi nggak action. Nggak ada actionnya, nggak ada bukti nyatanya. Nah ini bukti nyatanya, salah satunya melalui sedekah dan pergi ke travel haji dan umroh. Itu bukti ya, bukti kalau kita benar-benar serius. Selanjutnya lakukan riyadhah selama 40 hari. Kerjakan juga tabel riyadhah selama 40 hari tanpa bolong. Nah ini nanti akan ada pembahasan khusus bagaimana cara mengerjakan riyadhah selama 40 hari. Nanti ada tabelnya, nanti di situ ada amalan-amalan sholat, puasa juga ada, sedekah harian juga ada, terus sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud. Nah ini nanti harus dicentrang. Nah ini harus dijabarkan juga dan harus diterangkan juga, agak lama, mungkin di lain waktu ya. Hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham, yang tidak paham nanya ya. Masih ada satu lagi praktek yang ada di buku 40 hari bisa umroh dan haji. Insya Allah kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.